Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, setelah kurang lebih 1 bulan lamanya kita berpisah dari majelis ini, walhamdulillah kembali di malam hari yang berbahagia ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan yang baik yang kita semua bermohon dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga pertemuan kita di malam hari ini adalah tanda kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan untuk kita semua. Dan saya memohon kepada Allah, semoga kiranya Allah Ta'ala kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya, sebagaimana Allah telah kumpulkan kita di malam hari yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa seakan-akan bulan Ramadan baru kemarin datang menyambangi kita semua. Namun hari ini kita sadari bahwa Ramadan itu telah jauh meninggalkan kita, kurang lebih 20 hari lamanya telah meninggalkan kita semua. Ini mengingatkan kepada kita semua akan firman Allah yang menjelaskan kepada kita hakikat bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu adalah ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sedikit, hari-hari yang bisa dihitung. Sehingga yang tersisa dari kita jamaah yang dimuliakan Allah adalah apa yang kita upayakan selama ini di bulan Ramadan. Sebab kita tahu bahwa Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita berbagai ibadah di bulan Ramadan itu tidaklah begitu saja. Ada tujuan utama di balik itu semua. Yang paling utamanya kata para ulama adalah bagaimana seorang hamba itu keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang lebih baik lagi ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan setelah keluarnya dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita semua bersyukur dan bergembira kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah telah memberikan kepada kita sebuah anugerah yang begitu besar. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bahkan Allah menyempurnakan Ramadan itu untuk kita semua. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan tersebut, agar kalian membesarkan Allah, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semua bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berakhirnya bulan Ramadan adalah suatu hal yang patut untuk kita syukuri semua kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, setelah berlalunya bulan Ramadan, di antara ibadah yang tidak boleh kita lupakan adalah kita semua berdoa dan memohon kepada Allah, semoga seluruh ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Karena sejatinya tidak ada seorang pun di antara kita yang hari ini mampu menjamin bahwa satu saja dari ibadah yang dia kerjakan di bulan Ramadan itu pasti diterima oleh Allah. Oleh karena itu ternukilkan dari sejumlah para ulama as-salaf, di antaranya diceritakan oleh Mu'alla bin Al-Fadl
Beliau mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu para sahabat Nabi, mereka itu berdoa selama 6 bulan lamanya kepada Allah agar Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah berlalu bulan Ramadan, mereka juga berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya an yataqabbala minhum, agar ibadah-ibadah yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bukan hanya ini kebiasaan para orang-orang soleh terdahulu. Allah Ta'ala menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Ta'ala abadikan di dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah menyatakan, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim itu mengangkat dan meninggikan bangunan pondasi Ka'bah beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata mereka berdua jamaah yang dimuliakan Allah? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ibadah kami ini ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Oleh karena itu diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dari seorang ulama salaf yang bernama Wuhaib ibn al-Warad. Beliau pernah membaca surat Al-Baqarah. Sampailah beliau pada ayat yang tadi kita bacakan yang Allah hikayatkan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala beliau sampai di ayat yang mulia ini, beliau menangis sejadi-jadinya. Seraya beliau mengatakan, ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawa'ima baitir Rahman wa anta mushfiqun alla yataqabbala mink. Wahai kekasih Allah, wahai Nabi Ibrahim kekasihnya Allah, engkau membangun rumah Allah tentunya dengan perintah dari Allah. Wa anta mushfiqun alla yataqabbala mink. Tetapi bersamaan dengan itu engkau khawatir Allah tidak menerima ibadah engkau. Lantas bagaimana dengan kita hadirin yang dimuliakan Allah, yang mungkin banyak dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu disusupi perasaan riya, disusupi perasaan ujub, bangga diri dengan ibadah yang kita kerjakan ataukah hal yang lainnya. Maka sudah sepantasnya kita semua berdoa dan memohon kepada Allah agar sekiranya ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu diceritakan oleh Ummu Salamah bahwa baginda Nabi alaihi salatu wasallam setiap pagi setelah sholat subuh itu beliau membaca sebuah zikir yang kebanyakan kita mungkin menghafalnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Aku minta kepada Engkau ya Allah rezeki yang baik, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah amalan yang diterima. Kalau baginda Nabi alaihi salatu wasallam saja masih saja berdoa kepada Allah agar ibadah yang beliau kerjakan itu diterima oleh Allah, maka bagaimana lagi dengan kita? Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, dan ini yang paling pentingnya, tatkala keluarnya bulan Ramadan hendaknya seorang hamba itu memperhatikan pada dirinya. Apakah keberkahan, kebaikan dan pengaruh Ramadan itu memberikan makna di dalam kehidupannya? Bagaimana dia menjaga eksistensi ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dia menjaga keistiqomahannya di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla? Karena ibadah kepada Allah itu tidak hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Ibadah kepada Allah itu tidak hanya dilakukan di musim-musim tertentu ataukah di bulan-bulan tertentu. Tapi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu datang kepada engkau. Inilah konsep ibadah seorang mumin kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita semangat ibadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Dan jangan sampai kita mampu meninggalkan larangan-larangan Allah itu hanya di bulan Ramadan, tetapi setelah berlalunya bulan Ramadan, iya dan billah, seakan-akan kita adalah hamba yang tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Dia tidak semangat ibadah kecuali hanya di bulan Ramadan. Dia tidak menjalankan perintah Allah kecuali hanya di bulan Ramadan.
dan dia tidak meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla kecuali hanya di bulan Ramadan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita sebagaimana biasanya, mengambil faidah dan renungan dari kumpulan hadis-hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab yang berisikan 42 hadis pokok di dalam agama Islam. Dan walhamdulillah kita telah sampai ke hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 ini datang dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'inuni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-shawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajul fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta idza balagha ya'lamun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Thumma qala ala ukhbiruka bi milaki dhalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani qala kuffa 'alaika hadha. Fa qultu ya nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Faqala thaqilatka ummuk wa hal yakubun nas ala finnari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis yang mulia ini jamaah yang dimuliakan Allah datang dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, di mana Mu'adz bin Jabal berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepada aku amalan perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan bisa menjauhkan aku dari api neraka. Mendengar pertanyaan tersebut, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu 'alaihi. Tetapi dia adalah perkara yang mudah bagi siapa yang Allah Ta'ala berikan kemudahan kepadanya. Perkara yang memasukkan engkau ke dalam surga dan menjauhkan engkau dari neraka, yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, serta engkau menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah itu Rasul alaihi salatu wasallam pun kembali bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, maukah aku beritahukan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Mendengar hal tersebut, Mu'adz pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, pintu kebaikan yang pertama adalah puasa. Puasa itu adalah perisai. Kemudian sedekah. Sedekah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam dapat memadamkan dosa-dosa sebagaimana air itu mampu memadamkan api. Kemudian yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam, pintu-pintu kebaikan itu adalah salat malam. Kemudian setelah itu Rasul alaihi salatu wasallam membaca firman Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan kebiasaan orang-orang soleh, bahwa orang-orang soleh tersebut dahulunya ketika di dunia, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka orang-orang yang ketika di malam hari lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Artinya di malam hari mereka sibuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Rasul alaihi salatu wassalam pun kembali bertanya kepada Mu'adz. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai Mu'adz, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya serta puncaknya? Tentu ya Rasulullah.
Maka Rasulullah mengatakan pokok segala perkara itu adalah Islam. Tiang utamanya adalah salat, serta puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini 3 perkara yang besar di dalam agama kita. Kemudian setelah itu Rasul alaihi salatu wassalam pun kembali bertanya, "Wahai Mu'adz, maukah ku jelaskan kepada engkau tentang sesuatu yang merupakan kunci untuk menjalankan itu semua?" Mendengar hal itu, maka Mu'adz mengatakan, "Bala ya Nabi Allah." "Tentu ya Rasulullah." Maka Rasul alaihi salatu wassalam pun sembari memegang lisan beliau mengatakan, "Kufa alaika hada." Jaga lisan kamu ini. Ya, subhanallah. Ternyata yang mampu membantu kita jamaah yang dimuliakan Allah untuk menjalankan itu semua adalah menjaga lisan. Dan ini membuat Mu'adz bin Jabal bingung. Apa hubungannya perkara-perkara yang besar itu dengan lisan? Nanti akan kita sebutkan jawabannya. Sehingga beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi." Apakah mungkin kita ini akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan apa yang kita ucapkan? Maka Rasul alaihi salatu wassalam pun mengatakan, "Thaqilatka ummuk." Thaqilatka ummuk ini secara bahasa artinya itu adalah ibumu kehilangan kamu. Kalau bahasa kasarnya kita artikan celaka engkau. Tapi ini kata para ulama di antara kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh orang Arab tapi tidak diinginkan maknanya. Ini ucapan yang biasa mereka ucapkan ketika takjub, ya, heran dengan sesuatu untuk memancing perhatian. Ya, thaqilatka ummuk, qatalakallah. Nah, yang seperti ini kata para ulama tidak perlu kita artikan. Ya, cukup kita artikan dengan bahasa yang mampu untuk kita jangkau, seperti gimana kamu ini Mu'adz. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sebagian orang keliru di dalam mengartikannya, mereka mengartikan celaka engkau. Ini tentunya fatal ya, fatal jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak mungkin baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu mendoakan kejelekan kepada para sahabatnya. Sehingga di sini diartikan gimana kamu ini wahai Mu'adz. Ya. Dan ini juga di dalam bahasa kita terkadang ada ya jamaah yang dimuliakan Allah. Terkadang kita heran dengan sesuatu atau takjub dengan sesuatu. Terkadang kita ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Gila tuh orang. Tapi kan bukan kita maksudkan dia itu benar-benar gila. Ya, tapi kalimat kita itu ingin menggambarkan kepada dia bahwa kita itu heran dengan dia. Ya. Atau yang semisal dengan itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Baik. Maka mendengar itu Rabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Thaqilatka ummuk." Gimana kamu ini wahai Mu'adz? Bukankah terjerumusnya manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali itu semua disebabkan oleh perbuatan lisan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini datang dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana keutamaan sahabat yang mulia ini. Salah seorang sahabat yang berasal dari kaum Ansar, tepatnya dari suku Khazraj. Dan beliau ini telah dinobatkan sebagai a'lamul ummati bil halali wal haram. Manusia ataukah umat yang paling mengerti perkara yang halal dan haram di antara umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khudul Qur'ana min arba'." Ambillah oleh kalian Al-Qur'an itu dari 4 golongan manusia, kata Nabi. Ada yang masih ingat siapa 4 golongan manusia ini? Di antaranya Mu'adz bin Jabal. 3-nya lagi siapa jamaah yang dimuliakan Allah? Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Salim maula Abi Hudzaifah. Dan yang ketiga, Mu'adz bin Jabal. Yang keempat siapa? Ubay ibn Ka'ab. Ini menunjukkan keutamaan mereka ini jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan mereka ini berempat untuk mempelajari Al-Qur'an dari mereka. Baik. Di awal hadis sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, Mu'adz bertanya kepada Nabi. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar." Wahai baginda Rasul,
tolong beritahukan kepada aku tentang amalan perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan bisa menjauhkan aku dari api neraka. Pelajaran yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, terlihat bagaimana tingginya cita-cita para sahabat Nabi. Tidak pernah kita mendengar para sahabat Nabi itu meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar mereka diberikan sesuatu yang berkaitan dengan duniawi. Setiap kali ada kesempatan mereka, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk minta kepada Nabi, yang mereka minta itu apa jamaah? Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, dengan keselamatan di akhirat. Terkadang ada di antara mereka yang meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar dia bisa tetap bersama baginda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam surga. Ini menunjukkan bahwa tingginya semangat mereka untuk menggapai keridhaan Allah azza wa jalla. Tingginya semangat mereka untuk bisa menempati surga Allah azza wa jalla. Dan inilah yang memudahkan mereka semua, jamaah yang dimuliakan Allah, mampu melakukan ibadah-ibadah yang tidak mampu untuk kita lakukan. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu tau'aman, ummuhuma ulul himmah. Kata para ulama, al-ilmu wal amal tau'aman, ummuhuma ulul himmah. Ilmu agama dan amalan itu bagaikan dua saudara kembar, dan ibu dari keduanya adalah ulul himmah, cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi. Tanpa keinginan yang tinggi, seorang hamba itu tidak akan bisa mendapatkan dua hal ini. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian juga di sini bisa kita ambil pelajaran bagaimana para sahabat itu benar-benar memahami bahwa amalan-amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah sebab yang akan memasukkan mereka semua ke dalam surga Allah azza wa jalla. Karena seorang hamba tidak akan mungkin masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla kecuali dengan amalan yang dia kerjakan. Oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amalan yang kalian kerjakan. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amalan-amalan yang kalian kerjakan. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah katakan, makan dan minumlah kalian dengan nikmat, dengan lezat, disebabkan amalan-amalan yang kalian kerjakan di hari-hari yang telah lalu. Jadi para sahabat benar-benar memahami bahwa amalan ketaatan, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah sebab yang akan memasukkan mereka ke dalam surga Allah azza wa jalla. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, siapa yang ingin masuk ke dalam surga Allah, siapa yang ingin menempati surga Allah azza wa jalla, mesti ada dari amalan-amalan yang dia kerjakan. Tidak seperti sebagian orang yang di kehidupan dunia ini tidak peduli dengan ibadah yang dia kerjakan, tidak peduli dengan amalan yang dia kerjakan, lantas dia berharap ketika dia mati masuk ke dalam surga. Maka ini adalah hal yang mustahil. Dan di sini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa sekalipun amalan itu adalah sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga, tetapi ingat, dia adalah sebab. Seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah azza wa jalla bukan semata-mata karena banyaknya ibadah yang dia kerjakan, tapi murni karena rahmat Allah, yang rahmat Allah tersebut itu didapatkan seorang hamba disebabkan apa? Disebabkan amalan yang dia kerjakan. Suatu ketika baginda Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, lan yadkhulal jannata ahadan amaluhul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, amal seseorang itu tidak akan bisa memasukkan dia ke dalam surga. Mendengar hal itu para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, tidak pula dengan engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la wala ana illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Tidak juga dengan aku, akan tetapi Allah azza wa jalla telah meliputiku dengan keutamaan dan rahmatnya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hal ini manusia itu terbagi menjadi tiga. Golongan yang pertama, yang mereka itu tidak peduli dengan amalan. Mereka lah golongan-golongan yang tertipu dengan kehidupan dunia, yang mereka menyangka mereka bisa hidup senang-senang di dunia ini, hidup sesuka hati mereka, kemudian mereka berharap mati masuk ke dalam surga.
Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang menyimpang juga dari kalangan Mu'tazilah, yang mereka berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala itu wajib membalas setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Jadi kalau kita sudah melakukan ibadah, kita sudah sholat, kita sedekah, kita zakat, kita puasa, wajib bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga sebagai balasan dari amalan kita. Tentunya ini adalah hal yang keliru, jamaah. Taib, golongan yang ketiga, dan inilah kelompok yang berada di atas jalan yang benar dari jalannya para sahabat Nabi, yang mereka meyakini bahwa ibadah dan amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah sebab yang akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak wajib bagi Allah Azza wa Jalla untuk membalas dia setiap ibadah yang dia kerjakan. Hanya saja tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla untuk mendolimi hamba-hambanya. Jelas ya jamaah yang dimuliakan Allah? Baik, sudah masuk waktu isya? Belum kan? Mendengar pertanyaan tersebut, maka Rasul alaihi salatu wasallam pun mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Wahai Mu'adz, sungguh engkau ini telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Kenapa hal tersebut menjadi sesuatu yang besar, jamaah yang dimuliakan Allah? Karena memang itulah puncak dari keinginan setiap hamba yang hidup di atas muka bumi, ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dan dijauhkan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya yang didapatkan oleh seorang hamba. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirmankan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah katakan, maka barang siapa saja yang dijauhkan dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah, faqad faz. Disitulah dia mendapatkan kesuksesan. Disitulah dia mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Adapun keberuntungan di dunia ini, jamaah yang dimuliakan Allah, itu bukanlah keberuntungan dan kesuksesan yang hakiki. Kalau sekiranya ada orang-orang yang di dunia ini dia sukses, dia mendapatkan segala apa yang dia inginkan di kehidupan dunia, tapi ternyata di kehidupan akhirat dia tidak beruntung, dia tidak sukses, maka sungguh dia adalah orang yang merugi, jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala firmankan, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Ta'ala, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar rugi adalah mereka yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Sejatinya jamaah yang dimuliakan Allah, sejauh apapun pencapaian kita di kehidupan dunia ini, sebanyak apapun dari harta yang kita kumpulkan, selama belum ada jaminan kita semua selamat dari neraka Allah dan pasti masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, belum ada di antara kita yang sukses dengan kesuksesan yang sesungguhnya. Karena siapa saja yang sukses di kehidupan dunia tapi tidak selamat di kehidupan akhirat, dia termasuk orang yang merugi. Makanya Allah katakan, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwa itu adalah kerugian yang sangat nyata. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam katakan, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh hai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang teramat besar. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu alaihi. Akan tetapi perkara tersebut, amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga, yang menjauhkan kita semua dari api neraka Allah, kata Nabi, itu teramat mudah bagi siapa yang Allah Ta'ala mudahkan untuknya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pelajaran yang sangat penting untuk kita semua, bahwa di antara hal yang hendaknya selalu kita minta dan kita mohon kepada Allah adalah kemudahan untuk melakukan amalan-amalan yang akan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah, dan amalan-amalan yang menjauhkan kita semua dari neraka Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, pernah suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, aku memperhatikan semua ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan aku dapati bahwa surat yang paling agung itu adalah surat Al-Fatihah. Kemudian aku perhatikan lagi isi surat Al-Fatihah, dan aku mendapati bahwa ayat yang paling agung yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah adalah permohonan seorang hamba untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan itulah yang tercantum di dalam firman Allah Azza wa Jalla,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami ini meminta pertolongan. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa isti'anah itu masuk dalam cakupan ibadah yang sebelumnya telah kita ikrarkan hanya kita berikan kepada Allah. Tapi kenapa kita ulangi penyebutan isti'anah itu secara khusus? Ini menunjukkan bahwa untuk melakukan ibadah sekalipun kita tidak akan pernah mampu kecuali setelah mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu banyak kita dapat di jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang lebih sehat dari kita, lebih kuat dari kita, lebih dekat rumahnya ke masjid dari kita, tapi mereka tidak mampu melangkahkan kakinya memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya juga kita begitu jamaah. Kita yang sampai hari ini di tempat yang mulia ini menjalankan perintah Allah, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan ataukah kepintaran kita, bukan karena kerajinan kita, tapi murni karena kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Andai kata Allah Ta'ala tidak memberikan kemudahan kepada kita, maka jangankan jamaah yang dimuliakan Allah, untuk bisa ruku dan sujud kepada Allah, untuk mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah saja kita tidak mampu kalau Allah Ta'ala tidak memberikan kemudahan kepada kita. Maka di sini diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sekalipun perkara tersebut adalah perkara yang besar, wa innahu layasirun ala man yassarallahu alaihi, tapi dia adalah perkara yang bisa mudah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala mudahkan untuknya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam pun memberikan cara bagaimana seorang itu bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama sekali Nabi alaihi salatu wassalam katakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama ini merupakan asal dan landasan dari segala amalan soleh. Itulah tauhidullah, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seluruh ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba tanpa dibangun di atas pondasi yang pertama ini, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan-amalan yang mereka kerjakan nanti pada hari kiamat, lalu kami jadikan amalan-amalan yang mereka kerjakan itu haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Kok bisa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena mereka tidak membangun ibadah yang mereka kerjakan kepada Allah di atas pondasi yang utama ini, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan di sini juga tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan amalan yang pertama ini, yaitu beribadah kepada Allah, Nabi tidak hanya cukupkan ibadah kepada Allah saja, tapi Nabi katakan, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang hamba, dia itu diwajibkan untuk mempelajari apa itu syirik. Dia diwajibkan untuk mengenal apa itu syirik dan mana-mana jeratan-jeratan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Sebagaimana dia diwajibkan untuk mempelajari tauhid, bagaimana cara dia memurnikan ibadah kepada Allah, apa saja itu jenis-jenis ibadah yang harus dia berikan hanya kepada Allah. Di samping itu juga dia diperintah untuk mengenal dan mempelajari apa itu kesyirikan, apa jerat-jeratan yang bisa mengantarkan dia ke dalam kesyirikan. Apalagi kita sekarang berada di zaman yang banyak kesyirikan itu, jamaah yang dimuliakan Allah, sudah dikemas ya, dengan seindah mungkin, sehingga banyak orang yang tertipu dengan amalan-amalan yang mereka sangka itu adalah amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, tapi ternyata amalan tersebut adalah amalan kesyirikan. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, Arab tu syarr la li syarr walakin li tawaqqihi, wa man la ya'rifi syarr minal khair yaqa' fi. Aku mempelajari dan mengenali kejelekan bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk berjaga-jaga darinya. Karena siapa saja yang tidak mengenali suatu kejelekan dari suatu kebaikan, maka besar kemungkinan dia pasti akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Seorang hamba yang hanya fokus bagaimana dia bisa memurnikan ibadahnya kepada Allah, apa saja ibadah-ibadah yang harus dia peruntukkan kepada Allah, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, tanpa peduli dengan sisi yang satu ini, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla, tanpa peduli dengan bagaimana jeratan-jeratan syirik yang bisa menjerumuskan dia, maka besar kemungkinan dia pasti akan
terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan ketika seorang hamba terjatuh ke dalam kesyirikan, jamaah yang dimuliakan Allah, sebanyak apapun ibadah dan amalan yang dia kerjakan, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sekiranya seorang hamba itu mati membawa dosa syirik dan dia belum bertaubat kepada Allah, maka dipastikan dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik dan dia mati di atas kesyirikan tersebut. Adapun dosa selain daripada itu, maka besar kemungkinan diberikan ampunan oleh Allah bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Naam, Allah Ta'ala alam bisawab. Sudah masuk waktu salat Isya. Masih ada lagi 20 menit lagi. 3 menit lagi. Baik, itu yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Hal yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Azza wa Jalla adalah tauhidullah dan menjauhi syirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah, menyebutkan bahwa tidaklah Allah mengutus setiap nabi dan rasul ke atas muka bumi melainkan tugas utama mereka apa jamaah? Untuk memperingatkan manusia wajibnya mereka memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu ada seorang rasul, yang rasul tersebut akan berdakwah di tengah manusia dan menyatakan u'budullah, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah rahasianya jamaah, kenapa baginda Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat gencar dan sangat fokus mendakwahkan tauhid ini, memerangi kesyirikan ini. Sampai-sampai baginda Nabi alaihi salatu wasallam itu berdakwah selama 13 tahun lamanya. Sekaligus di samping itu beliau mendidik para sahabatnya selama 13 tahun lamanya di fase Mekah. Yang beliau ajarkan hanyalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah, bagaimana mereka memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah, rasa takut mereka hanya kepada Allah, rasa tawakal mereka hanya kepada Allah selama 13 tahun. Setelah itu beliau hijrah ke kota Madinah. Apakah cukup beliau membahas tentang permasalahan tentang tauhid, membahas tentang bahaya syirik? Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Selama 10 tahun setelah itu beliau juga terus mengajarkan para sahabat tentang pentingnya tauhid. Sampai-sampai di akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam, pesan yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu juga berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan bahayanya syirik. Nabi alaihi salatu wassalam di akhir hayat beliau, 5 hari sebelum beliau meninggal, dikisahkan oleh Aisyah, beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan benar jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, apa yang ditakutkan oleh Nabi, itu ternyata memang terjadi di sebagian umat Islam ini. Sebagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam ternyata melakukan hal yang ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak kita saksikan dari kuburan-kuburan dari orang-orang soleh yang dijadikan sebagai ajang ibadah. Di situ ajang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu mereka bersolawat kepada Nabi, di samping itu mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah hal yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menimpa umatnya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, yang hendaknya memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara semua bidang-bidang ilmu yang penting untuk kita pelajari, bahwa hendaknya kita memberikan porsi terbesar kita adalah untuk mempelajari tauhid, untuk mempelajari bagaimana bahaya syirik. Jangan sampai kita tertipu dengan godaan syaitan, merasa puas, merasa cukup dengan pengetahuan tauhid yang kita miliki jamaah yang dimuliakan Allah. Perhatikan bagaimana seorang Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau telah diusir dari rumahnya, diusir dari kampungnya gara-gara menegakkan tauhid. Subhanallah. Gara-gara menegakkan tauhid, diusir oleh ayah beliau. Beliau menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Beliau tadinya tinggal di Babylon, beliau diusir pergi ke Haran. Dari Haran, beliau juga memerangi kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh penduduk Haran pada waktu itu, yang mereka menyembah benda-benda langit,
mulai dari bintang, bulan, matahari. Akhirnya beliau diusir lagi dari Haran. Akhirnya beliau hijrah ke Mesir. Nah, dari Mesir beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa anak istri beliau tinggal di kota Mekah. Sesampainya beliau di kota Mekah, jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Setelah perjuangan dakwah tauhid yang begitu luar biasa yang beliau lakukan, beliau justru berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Subhanallah. Tatkala beliau sampai di Mekah, beliau tidak seperti kita merasa tenang-tenang, merasa diri ini udah pasti terbebas dari kesyirikan, kita ini adalah muwahhid sejati. Masya Allah. Beliau sesampainya di Mekah, yang pertama sekali beliau doakan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman sentosa, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari kesyirikan. Maka tentu kita hendaknya lebih khawatir lagi jamaah, lebih takut lagi terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena kesyirikan itu sebagaimana yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan untuk Allah dalam keadaan kalian mengetahui tidak ada sesuatu apapun yang layak dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Al-andad huwa syirk. Andad, tandingan-tandingan yang dilarang oleh Allah di dalam ayat ini adalah syirik, kata beliau. Dan syirik itu, kata beliau, akhfa min dabibin namli ala safwatin sauda fi dhulmatil lail. Dan syirik itu lebih samar dari bekas jalannya semut yang ada di atas batu yang licin di dalam gelapnya malam. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, semut berjalan di atas batu yang licin, di atas batu yang licin, hitam lagi batunya, di malam hari. Jangankan semutnya, kitanya kadang nggak mau nampak. Jangankan semutnya, apalagi bekas jalannya. Tapi bersamaan dengan itu, kata Abdullah bin Abbas, syirik itu lebih samar daripada bekas jalannya semut. Maka hal-hal yang seperti ini membuatnya kita semakin takut dan khawatir akan terjatuh ke dalam kesyirikan, sekaligus menjadi motor pendongkrak kita untuk terus mempelajari tentang tauhid kepada Allah dan mempelajari kesyirikan supaya kita bisa menjauhinya. Wallahu taala alam bisawab. Berhubung sudah masuk waktu salat Isya, mungkin ini bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.